sangat support sekali, apa yang bisa aku bantu buat kamu. Kayak saya bikin kayak gini aja, suamiku langsung gini, kamu perlu bantuan apa, kamu perlu bantuan apa, enggak aku. Halo MNC. Halo pemirsa, hari ini aku sedang launching produk aku, yaitu DPS Collection. Sebenarnya sih ini sudah lama ya. Sebenarnya aku tuh udah udah merilis ini udah dari 4 tahun yang lalu. Tapi memang belum launching aja gitu. Saya udah di berbagai department store udah ada. Cuman kali ini memang saya baru launchingnya baru sempat sekarang, karena sebelumnya itu pandemi awal-awal mulanya, jadi udah 4 tahun yang lalu. Boleh dikasih lihat koleksi-koleksinya? Oh, boleh. Apa? Dan ini desainernya Mbak Dia sendiri? Iya, saya sendiri. Jadi ini seperti ini, kurang lebihnya ini. Terus apa lagi ya modelnya? Saya tunggu. Yang ini. Ini mungkin saya pegang aja kan? Oh iya. Nah, sambil jelasin modelnya, bahannya. Iya, bahannya. Itu. Ini Ini. Mbak Dia sendiri semuanya mendesain? Semuanya aku yang desain. Ini semuanya aku yang desain. Tuh. Lebih ke maksudnya ke mana? Jadi gini, aku tuh terinspirasi dari kebaya brokat. Jadi waktu zaman aku masih kecil, aku kan tinggalnya kan di kota Solo, lahirnya di Solo, dibesarkan di Solo. Jadi aku tuh melihat ibu saya pakai kebaya setiap kali acara kondangan itu, saya langsung terinspirasi dari beliau, dari mereka yang bude saya, nenek saya gitu. Karena saya lihat kok pakai kebaya itu kok cantik ya, pakai kain lace itu kok cantik banget, pakai brokat gitu. Terus saya mikir kalau hanya kebaya aja, mungkin orang tuh mikirnya gini loh, kok kayak resmi formal gitu. Saya mikir saya bisa aja dong, bisa ngembangin gitu. Masih saya modifikasi. Akhirnya saya mikir-mikir, saya bikin sesuatu yang misalkan ini bisa kebaya, ya kan? Tetapi ini itu bisa dipakai untuk outer juga, untuk dress juga. Ini untuk dress juga bisa, tetapi bisa pakai kain, dililit pakai kain lilit. Jadi saya pikir-pikir, wah saya bisa ngembangin nih kebaya kuno itu menjadi sesuatu yang jadi image-nya anak muda itu udah bukan baju kebaya yang itu dipakai untuk orang jadul gitu loh. Itu aja sih. Ini bahannya ini kan bahan dari brokat. Pemilihannya nih saya pure sendiri, bener-bener dengan feeling dan hati. Saya nggak mau asal beli terus saya bikin jahit, nggak mau. Saya bener-bener dari hati nurani saya sendiri. Saya suka, saya bikin karena ini saya desain sendiri gitu. Sebelah sana boleh dikasih? Boleh dong, boleh. Ini juga untuk bisa untuk orang, bisa untuk yang berhijab muslim seperti itu kan bisa, kan saya menggunakan kerahnya itu Shanghai, tapi ini juga bisa dipakai untuk orang yang tidak berhijab gitu. Jadi ini juga sama aja, ini juga outer, ini dibuka juga bisa outer juga gitu. Jadi saya bikinnya itu multifungsi gitu. Mungkin seperti apa? Awal-awalnya saya masih outsourcing ya, masih yang belum yang apa namanya, masih coba-coba kan, jadi masih yang mereka kerjanya itu masih belum full time sama saya, masih part time. Tapi setelah 4 tahun berjalan, akhirnya ya saya punya penjahit pribadi. Dan untuk desainnya sendiri, karena saya kan waktu pandemi itu saya belajar desain, saya belajar di Esmod. Nah, di Esmo saya bikin pola. Kemudian saya juga belajar bisnis branding. Nah, bisnis branding sendiri ini jujur aja memang nggak gampang. Saya bisa terjun langsung karena guru saya memberikan saya support banget. Bahwa kamu kalau misalkan mau terjun ke bisnis, kamu langsung aja coba kamu ke pasar. Maksudnya dipasarin aja tapi jangan lewat teman. Jadi misalkan kamu jual sesuatu yang kamu tidak kenal. Jadi orang tuh beli itu bukan karena dia Permatasari, tapi karena emang suka dengan brand kamu. Akhirnya saya masuk ke department store tuh 2. Nah di situ mulailah saya pelan-pelan ternyata
bagus gitu loh, klien-klien saya banyak gitu, dan mereka juga nggak terlalu ngeh banget bahwa DPS itu Lydia Permatasari gitu. Tapi saya nggak apa-apa, saya memang nggak apa-apa karena memang saya maunya ngumpet dulu gitu loh, karena saya masih belum percaya diri jujur. Tapi saya bahagia banget akhirnya ya berjalannya dengan waktu saya punya keberanian dan aku dapat support dari teman-temanku yang mereka itu mengajak saya untuk kolaborasi. Tapi kolaborasi mereka beda produk. Ada yang sepatu, jadi yang kita cocokin aja untuk baju saya. Kalau untuk aksesoris teman saya, terus kemudian ada satu lagi tas juga, tasnya semua ini semua tuh Nusantara. Jadi kita itu emang temanya Nusantara. Kita semuanya made in Indonesia. Jadi kita harus pakai lokal semua dari perhiasan apa tuh semuanya lokal semuanya. Harga saya dari harga 1 juta sampai harga 4 jutaan. Iya. Tapi memang segmentasinya mungkin orang menengah ke atas. Sebenarnya saya bisa menyesuaikan sih. Kalau misalkan ada yang tidak mampu, kepingin, kenapa enggak, saya akan bantu gitu loh. Tapi mungkin saya melihat dari pemilihan materialnya gitu. Tapi sejauh ini mungkin ini suatu bisnis baru apa? Udah 4 tahun. Ya lumayan sih baru, masih baru. Di fashion masih baru banget. Jadi awalnya tuh saya seneng banget dengan apa ya, dengan kayak apa namanya tuh outfit. Saya tuh emang suka banget dengan baju gitu. Nah, terus setiap kali saya pergi ke suatu tempat atau acara, selalu teman saya tuh nanya, kamu beli di mana? Padahal itu saya bikin. Saya bikin. Terus saya bilang, kamu kenapa sih nggak bikin aja? Saya coba-coba. Awalnya saya beberapa kali ngundang teman ke rumah. Teman ke rumah datang ke rumah. Tapi lama-lama kan saya nggak enak kalau mereka datang ke rumah saya hanya beli baju dan saya nggak mau kayak begitu gitu loh. Jadi makanya saya lempar ke department store. Akhirnya mereka suka. Tapi ini saya lagi belajar sendiri dulu. Terus saat ini saya mau mandiri. Jadi saya mau coba, saya ingin mengembangkan dengan cara saya sendiri. Ini untuk masalah Mbak dia langsung terjun sendiri apa? Ya seperti Online gitu. online saya sekarang online sebenarnya bisa, tapi belum fokus 100%. Jadi saya masih yang offline. Saya lebih senang offline sebenarnya. Karena kalau offline itu kan orang bisa langsung coba gitu kan. Kalau online itu kan belum gimana ya, belum tentu gitu loh. Orang itu belum tentu cocok, terus nanti kalau nggak jadi ribet dibalikin atau segala macam. Kalau menurut saya, kecuali kalau mereka sudah pernah memakai baju saya dan mereka beli harus online, nah itu beda. Tapi menurut saya sih sebaiknya dicoba aja gitu. Hari ini boleh ceritain ini outfitnya? Iya, ini produk sendiri harus dong. Ini produk saya sendiri. Ini, ya ini juga saya desain sendiri. Ya, terus sepatu segala macem ya. Kalau sepatu sih ini sepatu lokal aja. Terus ini dari teman saya, Pasal Jewelry gitu. Tapi memang sekarang lagi ini ya gencar-gencarnya ya untuk produk lokal yang Iya. Iya, saya sangat support UMKM juga soalnya kan. Senang banget. Apalagi nih pandemi sudah tidak ada, udah berakhir lah. Jadi tadinya tuh saya benar-benar ya saya merasakan pada saat pertama kali saya merintis bisnis itu adalah pas saat saya pandemi. Itu saya kerasa banget di awal 2020. Saya berani sekali loh. Saya jualan padahal nggak ada yang beli. Asli nggak ada yang beli kalau di mall kan. Ada pernah sempet pandeminya lagi kencang banget, pernah seminggu tutup tokonya. Sampai saya takut baju-baju saya jamuran gitu. Saya ketakutan banget. Ya udah pokoknya itu ada asam manis ketir dari karir saya di bidang fashion ini gitu. Tapi saya happy sekali. Luar biasa. Kalau orang bisnis itu memang harus up and down ya. Ya jatuh bangunnya tuh pada saat yang ngerasain pada saat pandemi. Pada pandemi itu jatuh sekali, orang gak ada yang beli gitu kan. Terus kemudian perputaran fashion. Jadi model itu kan selalu ada terus muter gitu. Dan saya harus pintar, makanya saya menciptakan baju yang benar-benar baju itu long lasting. Yang bisa dipakai untuk selama-lamanya gitu. Ya saya gak pernah mau kecil hati.
dan saya nggak mau maksudnya nggak mau patah semangat gitu. Saya melihat misalkan teman saya maju, bukan saya jealous nggak, tapi buat pemicu buat saya gitu. Oh teman saya bisa begitu, kenapa saya nggak? Semua tuh ada waktunya gitu kok. Yang penting sabar, Hmm. sabar aja. Tapi keluarga gimana ketika bisnisnya Oh, lagi? kalau suami saya orangnya sangat support sekali. Apa yang bisa aku bantu buat kamu? Kayak saya bikin kayak gini aja, suamiku langsung gini, kamu perlu bantuan apa? Kamu perlu bantuan apa? Enggak, aku masih belum perlu bantuan apa-apa. Aku sekarang masih oke, nggak perlu dibantu gitu. Terus suami saya bilang, oh kalau perlu bantuan, kamu kasih tahu aku ya, jangan sampai enggak. Suamiku senang banget karena jujur ya, setelah saya terjun ke dunia bisnis, hidup saya tuh lebih lifestyle-nya lebih bagus, lebih teratur, lebih sehat. Kalau dulu kan waktu syuting bisa pulang jam 2 pagi, sampai baru rumah tidurnya jam 3 kayak gitu, terus ninggalin keluarga gitu. Nah, kalau di sini suamiku lebih seneng karena kan saya kerjanya cuman 9 to 5 aja, jadi suami saya pulang dari kantor, saya juga udah di rumah. Dan itu yang memang saya inginkan dari dulu gitu, bukan saya nggak mau main terjun ke sinetron lagi. Kemarin 2 tahun yang lalu, tahun 2022, saya sempat syuting juga untuk komedi di stasiun TV. Itu 9 to 5 bener, mulai jam on kamera jam 9, pulang jam 5. Nah itu yang saya mau gitu, kalau misalkan ada syuting yang seperti itu saya mau, tapi kalau kayak stripping yang pagi saya kayaknya nggak deh gitu. Termasuk anak juga setuju ya mungkin dengan bisnis. eh Anak saya kan cowok-cowok ya. Apa yang dia lihat mamanya bahagia sih, dia happy aja. Dan yang jelas sudah pasti seneng karena kan dia lebih sering ketemu ibunya, lebih sering daripada syuting. Kalau syuting-syuting itu kan bisa ketemu, itu bisa yang besok paginya gitu kan, kesian gitu. Mbak, tapi ngeliat cowoknya anak kecil dia ini jadi idola, jangan Nah, nomor kecil, itu yang kecil itu. jadi idola nih gimana? Nah itu dia. Ya itu saya nggak tahu juga ya, tiba-tiba bisa se-viral itu. Ya ikut seneng sih, ikut bangga gitu ya. Tapi yang penting saya selalu mengingatkan bahwa dia nggak boleh sombong, dia harus tetap rendah hati. Pokoknya selalu seperti apa adanya gitu. Mbak dia sendiri mungkin dengan aja bisnis ini terus untuk menjaga kecantikan sendiri mungkin lebih gimana sih? Nah ini dia, aku akhirnya ini agak kurang tidur karena lagi persiapan ini. Enggak banget. Masa, aduh thank you. Nggak ada kiatnya sih sebenarnya ya. Makanya itu saya lebih senang sekarang itu tuh karena saya mungkin lebih rileks ya. Saya nggak stres. Kalau syuting itu seneng, mengangenkan, tapi ada segi stresnya. Stresnya itu menunggu lama, terus pisah sama keluarga, meskipun satu kota, tapi kan di luar tempat dan kita pulangnya itu nggak pasti. Jadi kan kayak apa ya namanya, nggak ada kepastian tuh kayak apa ya, unpredictable gitu. Perawatan dari dalam. Oh, bahagia, tidak boleh sirik sama orang, selalu bahagia, pokoknya selalu selalu positif ya. Iya, jujur aja ya saya, apa ya namanya ya, tunggu. Jujur aja saya itu memang lebih concern ya. Saya itu concern mengenai kesehatan, terus terang. Kadang-kadang juga kecolongan sedikit lah. Kecolongan sedikit kayak misalkan makan banyak gitu loh. Ya, jadi akhirnya saya sekarang udah mulai harus rutin check up gitu. Biasanya sering apa sih mungkin medical check up? Aku selalu kolesterol, darah tinggi, terus apa lagi ya? Gula, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang berhubungan dengan kewanitaan juga gitu. Menjaga pola makan juga. Nah, kalau ada mama saya datang, saya nggak menjaga. Karena tunggu sebentar. Enak, jadi aku tuh kadang-kadang jadi kayak kebablasan juga gitu. Tapi ini aku tadi agak sedikit di atas batas, jadi harus lebih sehat lagi makannya. Ya, Mbak mau udah mau kuliah di Ya,
Ya. Boleh sedikit menceritakan? Iya sih, aku agak sedikit deg-degan juga sih. Anak aku tuh sekolah di sana, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, emang udah waktunya. Nah, kebetulan anakku tuh si Marco itu kan apa namanya? Si Marco ini kan apa namanya? Si Marco ini kan dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah ya udah harus ngambil sampai lulus nanti September. Oh iya, Mm-mm. ada ini mungkin dia sering parenting bareng sama Mbak Dia sendiri. Iya, iya. Dia masih memberikan mungkin apa ya, kayak jangan gitu kan di luar negeri. Oh iya, Ibunya di sini, bapak di sini. saya ini orangnya sebenarnya ketat sekali ya sama anak, tapi saya juga nggak mau terlalu ketat karena dia kan masih remaja ya. Jadi saya ya kayak apa namanya kayak saya pegang saya lepas kepala tapi saya pegang buntutnya istilahnya begitu. Jadi tarik ulur aja karena dia masih remaja jadi masih butuh banget bimbingan dari orang tua. Kesian juga soalnya kan kalau misalkan kita orang tua nggak perhatiin anak itu kan semua dengar dari orang tua. Jadi dia boleh kayak party tapi ada waktunya, boleh naik nonton bola sampai pagi. Saya lihat dulu dengan pergaulan siapa, bener gak ini main bola ternyata cuma di tempat tangga, cuma naik motor sebentar sampai. Terus saya benar-benar concern dengan apa namanya, saya benar concern dengan apa namanya itu, concern banget dengan kesehatannya gitu, lifestyle-nya segala macem. Kalau pertemanan sendiri Mbak Dia mungkin lebih kayak protektif gitu nggak sih ke cewek-cewek terutama ya? Iya, Dia iya. banyak banget fansnya sekarang. Ya pokoknya aku selalu bilang kamu jangan pernah sombong jadi orang, jadi harus selalu rendah hati gitu. Dan curhat-curhat nggak sih? Oh sering, dia sih deket banget sama saya. Dia selalu nyariin saya, mama kemana, mama apa. Saya suka disuruh nemenin dia makan, dan saya emang deket banget sama anak-anak, nggak cuma dia, kakaknya juga sama. Tapi nanti kalau dia di luar negeri mungkin Mbak Dia sendiri mungkin akan berapa sering-sering itu. Saya nggak tahu nanti ya, kalau perlu dia yang pulang aja deh. Lebih murah kalau dia pulang daripada saya ke sana. Amerika Jerman. Di Seattle. Iya, dia dapat beasiswa alhamdulillah. Oh iya. Mbak satu lagi nih, Mbak Dia sendiri mungkin kompak dengan Mbak Maudi ya. Iya. Nah itu memang udah dari dulu anak Kalau aku nggak. Kalau aku sama Maudi memang udah lama banget kenalnya, tapi kalau sama anak-anak tuh baru. Karena kebetulan Marco itu main basket, jadi mereka kenal. Dan seumuran juga. ada kebanggaan tersendiri ya, kemarin juga sempat lihat. Iya, bangga sekali dong. Kita kan ini kan menjadi model yang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi itu benar-benar saya bangga banget karena membawa nama Indonesia gitu. Ya udah, jadi ya saya bersyukur gitu. Tapi mungkin boleh sedikit cerita awal Marco Pilih. dipilih. Saya kurang gini. Awalnya itu saya langsung dapat telepon dari pihak komite tersebut, ya pokoknya terpilih ya. Saya bilang sama bapaknya bilang, ayo silakan, ini kan buat kepentingan negara, nggak apa-apa gitu. Jadi Ya. keluarga juga sangat mensupport sekali. Iya, mensupport. Oke, Ya. terakhir harapannya Mbak Dia mungkin sendiri dan Marco. Ya, harapan saya untuk anak-anak saya, Marcel maupun Marco, ya mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan keluarga, anak yang selalu menjunjung nama baik keluarga, dan tentunya sekolah dan pekerjaannya pokoknya benar-benar membuat kebanggaan dan bisa bisa ikut membangun nusa dan bangsa. Oke. Oke. Pemirsa, terima kasih sekali hari ini sudah mengikuti kegiatan aku. Hari ini kebetulan ada launching bajuku, dan terima kasih sudah menyaksikan ya. Pokoknya salam dari aku. Ya, makasih.